Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase episode ke-285. Memasuki tahun 2026, kita mendapati diri berada di dalam fase menunggu. Menunggu kejelasan, menunggu pemulihan, menunggu pintu yang belum terbuka. Dunia terus bergerak dengan ritmenya sendiri, sementara doa-doa kita seakan belum menemukan jawabannya. Di dalam penantian itu, hati gelisah, iman dapat lelah, harapan pun diuji. Oase hadir sebagai ruang untuk berhenti sejenak dan mengakui dengan jujur bahwa kita sedang menunggu Tuhan berbicara kepada kita. Bukanlah sebuah sikap yang pasif, tetapi sebuah latihan untuk percaya bahwa Allah bekerja. Mari kita belajar bersandar tanpa tergesa-gesa, setia tanpa kepastian instan, dan tenang di tengah-tengah proses yang belum selesai. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Malam ini kembali kami merapat, mendekat kepada Engkau. Berbicaralah kepada kami secara personal. Biarlah setiap kegelisahan, pertanyaan di dalam pikiran kami, Tuhan yang boleh menjawab. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda. Kita berjumpa kembali bersama dengan Oase dari Saat Misi Center. Dan tema malam ini adalah Waiting on God. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, saya bukan tipe orang yang suka dan sabar menanti atau menunggu. Mungkin di antara Anda ada yang setipe dengan saya. Seringkali dalam perjalanan entah dengan anak, keponakan, kerabat, dan teman-teman, ternyata ritme serba cepat tanpa menunggu terlihat pada saat mau minum kopi bersama. Di tengah perjalanan mereka memesan terlebih dahulu melalui aplikasi
Sehingga begitu sampai coffee shop yang dituju, semua yang sudah dipesan sudah tersaji dan siap dinikmati tanpa menunggu waktu yang lama. Demikian juga berlibur ke antar kota. Bagasi sudah dipaket terlebih dahulu memakai operator pengiriman bagasi yang bisa mengirim bagasi tersebut ke hotel di kota lain dengan cepat sampai tujuan. Sehingga mereka tanpa harus menunggu bagasi di bandara dan direpotkan membawa bagasi dari airport ke hotel. Begitu sampai bandara, bisa langsung hangout. Intinya, menunggu itu membosankan, sia-sia, memboroskan waktu, tidak produktif, dan tidak nyaman. Pertanyaan sekaligus perenungan buat Anda dan saya yang adalah tipe orang yang tidak suka menunggu, yang tidak sabar menunggu. Perasaan seperti apa yang terjadi menunggu Tuhan bagi Anda dan saya? Perasaan seperti apa yang muncul menunggu Tuhan bagi orang yang tidak suka menunggu? Hari ini kita merenungkan tulisan dari Yeremia di Ratapan pasal 3 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, Ratapan pasal 3 lahir dari kehancuran total. Yerusalem runtuh, bait Allah hancur, identitas umat Allah terancam. Dan secara khusus ayat 25 sampai 26 bukan ditulis di dalam suasana yang nyaman, yang aman, tetapi di dalam titik penderitaan yang terdalam dari umat Israel. Di tengah kegetiran hidup bangsa Israel yang seperti inilah, Yeremia berbicara tentang menunggu Tuhan yang baik. Karena di dalam ayat 25 dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Menunggu Tuhan yang baik bagi bangsa Israel yang sedang menderita di pembuangan di Babilonia. Menantikan Tuhan yang baik itu bertindak. Tuhan yang baik itu membebaskan. Bahkan merindukan Tuhan yang baik menyatakan dirinya dan bertindak dengan cara apapun agar dapat memenuhi kebutuhan bangsa Israel selama di pembuangan. Yeremia melalui bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa identitas menanti atau menunggu bukan bergantung kepada lamanya waktu menunggu, tapi berbicara tentang siapa yang sebenarnya Anda dan saya tunggu. Oleh karena itu, Yeremia mengajarkan ada dua hal yang penting dalam menunggu Tuhan, agar Anda dan saya memaknai menanti atau menunggu Tuhan adalah tidak sia-sia. Menunggu dengan penuh pengharapan. Dua hal itu yang harus ada di dalam diri kita. Yang pertama, menantikan atau menunggu Tuhan dengan ingatan kepada Tuhan yang baik. Yang kedua, menantikan atau menunggu Tuhan dengan relasi yang diperdalam dengan Tuhan yang baik. Mari kita bahas poin yang pertama, menantikan dengan ingatan kepada Tuhan yang baik. Orang yang menantikan Tuhan yang baik selalu menyadari keberadaan Tuhan yang baik dalam kehendaknya, dalam janji-janjinya, dalam anugerahnya, dan providensinya yang sanggup menolong dan membebaskan, menopang dan memulihkan, hadir dan memuaskan jiwa yang selalu menantikannya. Itu selalu akan mengalami pengharapan. Inilah pesan Yeremia kepada bangsa Israel. Juga merupakan pesan yang sangat relevan bagi Anda dan saya yang mungkin saat ini sedang dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan.
dan di dalam penderitaan. Oleh karena itu, Anda dan saya pasti tidak menantikan Tuhan yang baik sepanjang hari bila Anda dan saya selalu melupakan Tuhan yang baik sepanjang hari. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, inilah pentingnya menantikan dengan ingatan kepada Tuhan yang baik sepanjang hari. Persoalannya adalah menantikan atau menunggu Tuhan dengan diam. Anda dan saya tidak merasa tidak melakukan apa-apa. Anda dan saya menganggap inilah kesia-siaan. Namun jangan lupa bahwa inti menantikan Tuhan atau menunggu Tuhan adalah menantikan Tuhan yang baik, melakukan apa-apa yang terbaik buat Anda dan saya, sesuai dengan kehendaknya yang terjadi, selaras dengan waktunya. Jadi menantikan Tuhan yang baik dengan diam bukanlah hal yang sia-sia. Saudara-saudara, menantikan Tuhan yang baik dengan diam dalam Alkitab itu jelas ditegaskan, bukanlah ketiadaan iman di dalam diri orang yang menanti Tuhan dengan diam. Melainkan menantikan Tuhan yang baik itu merupakan satu bentuk iman yang paling murni yang dimiliki orang yang sabar menunggu Tuhan. Iman yang berhenti mengendalikan dan mulai mempercayakan kepada Tuhan. Itulah iman yang paling murni. Andrew Murray di dalam bukunya Waiting on God, ia menulis tentang kebaikan, anugerah, dan karya Tuhan dalam hidup kita. Dia berkata, kita seringkali menghalanginya, menghalangi Allah, baik karena ketidakpedulian kita maupun usaha kita sendiri, sehingga Allah tidak dapat melakukan apa yang ingin Allah lakukan. Apa yang Allah minta dari kita dalam hal penyerahan diri, ketaatan, keinginan, dan kepercayaan, semuanya terkandung dalam satu kata ini, yaitu apa? Menunggu, menunggu, dan menunggu Dia. Menurut Andrew Murray, inilah yang menggabungkan rasa ketidakberdayaan kita sepenuhnya untuk melakukan apa yang baik secara ilahi, dan keyakinan sempurna kita bahwa Tuhan kita akan melakukan semuanya dalam kuasa ilahinya. Oleh karena itu kesimpulannya, ajakan untuk menunggu atau menantikan dengan tenang adalah ajakan untuk menyerahkan ketidaksabaran, kecemasan, dan keraguan kita kepada Tuhan. Dalam saat-saat tenang menunggu, kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan secara aktif bekerja di balik layar kehidupan Anda dan saya. Kita tidak hanya mengingat Tuhan yang baik sepanjang hari, namun kita juga dipanggil untuk memupuk keintiman relasi dengan Tuhan yang baik. Inilah poin yang kedua. Menantikan dengan relasi yang diperdalam dengan Tuhan yang baik. Ibu bapak, tetapi penantian yang sejati dan diberkati adalah dengan tetap memusatkan pandangan kita sepenuhnya kepada Tuhan yang baik. Saat Anda dan saya menantikan, itulah saatnya mencari Dia dengan diam atau dalam keheningan. Inilah inti menantikan Tuhan yang baik. Adalah Anda dan saya dengan diam dan hening, memupuk keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan. Menantikan Tuhan yang baik membutuhkan persekutuan yang disengaja melalui doa, meditasi atas firman-Nya, dan keinginan tulus untuk menyelaraskan hati kita dengan kehendak-Nya. Yakinlah, dalam menantikan Tuhan yang baik, Anda dan saya menemukan dan mengalami kekayaan kasih karunia-Nya, mengalami anugerah-Nya, mengalami kasih yang tidak terbatas,
Dan Anda dan saya mengalami kepastian bahwa Dia bersama dan Anda dan saya membimbing Anda dan saya untuk dapat melalui perjalanan kehidupan yang mungkin pada saat ini tidak baik-baik saja. Penantian itu bukanlah penantian yang sia-sia. Ini adalah kesempatan untuk pertumbuhan rohani, memurnikan karakter Anda dan saya, dan memperdalam ketergantungan Anda dan saya kepada Tuhan. Menunggu dan atau menantikan Tuhan yang baik adalah pekerjaan yang berat. Dan terkadang menguji iman Anda dan saya. Apalagi tidak ada jaminan bahwa penantian itu akan berakhir dengan berita baik atau berita buruk dari sudut pandangan Anda dan saya. Keinginan yang Anda dan saya dambakan, isi doa-doa yang telah Anda dan saya panjatkan, dan kabar baik menurut pandangan Anda dan saya, menggoda Anda dan saya untuk menjadi tidak sabar, putus asa, khawatir, bahkan bertanya-tanya apakah yang Tuhan yang baik itu segera menyatakan kuasanya, menyatakan dirinya di saat kita menantikan akan pertolongan dari Dia. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, menunggu bukanlah hal yang sia-sia. Yang benar-benar sia-sia adalah penantian tanpa tujuan. Kita mati rasa terhadap Tuhan. Dan kita merasakan tidak memiliki pengharapan. Penantian tanpa arah dapat membuat Anda dan saya merasa terjebak di dalam pusaran keputusasaan. Tetapi penantian sejati adalah dengan tetap memusatkan pandangan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang baik, dan kita pasrah mengikutinya ke tempat yang tidak kita ketahui. Dengan keyakinan bahwa Dia akan menyediakan segala kebutuhan Anda dan saya. Dengan cara yang tidak dapat Anda dan saya bayangkan. Dan sesuai dengan waktu yang terbaik yang Dia anugerahkan kepada kita. Susanna Spurgeon, istri Charles Spurgeon, menasihati dirinya sendiri dengan kata-kata ini. Tuhan telah menaburkan janji-janji berkat di halaman-halaman firman Allah bagi mereka yang menantikan Dia. Dan ingatlah, firman-Nya yang terkecil pun tetap teguh dan pasti. Firman itu tidak pernah mengecewakanmu. Jika jiwaku, pastikan engkau mengimani janji-janjinya. Karena dengan demikian penantianmu akan menjadi ketenangan dan pijakan yang kokoh bagi harapanmu. Dengan keyakinan kepada Dia yang telah berfirman, mari kita meyakini mereka yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, pada satu hari saya ke luar negeri, saya menantikan bis terakhir di malam yang sangat dingin dan sunyi di halte sendirian. Sesuai dengan jadwal bus, saya harus menanti dengan sabar kurang lebih 20 menit dengan keyakinan bahwa pasti ada bus yang datang. Walaupun jalanan sudah sunyi, penumpang sudah sedikit dan udara sangat dingin. Tapi keyakinan saya ada risiko. Itu bisa saja tidak terjadi. Bisa saja bus mengalami gangguan mesin di jalan, mengalami ban gembos, atau mungkin mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat datang tepat pada waktunya. Tidak seperti bus yang bisa gagal datang. Tuhan yang kita nantikan terlebih dahulu datang kepada Anda dan saya di dalam Kristus. Anda dan saya dapat menanti dengan diam dan hening karena Kristus telah terlebih dahulu menantikan Anda dan saya. Ratapan pasal 3 ayat 25-26 menawarkan pesan harapan dan kepastian yang mendalam bagi orang-orang yang percaya menghadapi tantangan hidup dengan mengenali kebaikan Tuhan secara aktif, menanti dan mencari Dia.
Anda dan saya menemukan penghiburan dan kekuatan. Ayat-ayat ini mendorong Anda dan saya untuk menambahkan harapan Anda dan saya pada karakter Allah yang tidak berubah, yang selalu baik dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Saat Anda dan saya merenungkan ratapan pasal 3, 25-26, Anda dan saya menemukan keyakinan yang diperbarui, mengalami kasih Allah kita yang penuh rahmat, yang tidak pernah gagal. Sebagai closing statement, saya ingin sampaikan, menunggu Tuhan yang baik tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan yang baik tidak pernah gagal setia. Apakah Anda meyakini? Apakah Anda mengimani? Mari, dengan segala keberadaan diri kita yang sebetulnya, Anda sedang menantikan Tuhan bertindak untuk diri Anda dan saya. Datanglah kepada Dia dan berserulah kepada Dia. Mari kita tenang dan hening menantikan Dia.
Tuhan, kami sering tidak sabaran. Ajarkan kami sabar menunggu waktu Tuhan bertindak. Mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami pergumulan, penderitaan, mengalami satu kondisi yang sangat menyesakkan dan membuat kami merasa terdesak. Inilah waktunya Tuhan mengajarkan kepada kami. Kami tetap menantikan Tuhan dengan diam. Kami meyakini Engkau akan bertindak sesuai dengan waktumu yang terbaik buat kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami merindukan Engkau mendengar segala seruan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you